Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Everton versus Man United. Pertemuan antara manajer legendaris Carlo Ancelotti dengan Solskjaer ini dimenangkan manajer yang karirnya belum sementereng Don Carlo. Kemenangan ini sekaligus menaikkan moral tim setelah dua kekalahan beruntun. Bagi Everton, kekalahan ini adalah kekalahan beruntun ketiga yang dialami setelah sebelumnya kalah dari Southampton dan Newcastle. Lalu apa yang menjadi faktor Solskjaer mengalahkan Ancelotti dan apa saja kelemahan Everton? Sudahkah Man United menyelesaikan masalah-masalah di match sebelumnya? Let's go, kita bahas sama-sama. Kita akan mulai dari formasi. Everton menggunakan pakem musim ini yaitu 4-3-3 dan Man United juga menggunakan pakemnya 4-2-3-1. Sangat jelas game plan dari Solskjaer adalah menyerang sisi kiri Everton. Kenapa? Karena di sini ada James Rodriguez yang lebih digunakan karena kemampuan menyerangnya daripada bertanya. Untuk mengeksploitasi ini, Solskjaer menerapkan taktik overload di sayap. Adanya extra man ini membuat Man United relatif mudah masuk ke sepertiga akhir lewat kiri. Rotasi juga kerap dilakukan antar pemain sehingga menyulitkan back Everton dalam melakukan marking. Catatan saya di sini adalah soal shape atau struktur. Posisi Fred sudah bagus karena membiarkan Maguire progresi tanpa menutup jalurnya dan melakukan cover. Namun di bawah ada celah yang meski di sini nggak dieksploitasi, namun akan rentan terkena serangan balik. Yap, posisi McTominay seharusnya lebih melebar untuk jadi opsi perpindahan serangan sekaligus menutup jalur counter attack Everton. Masalah struktur inilah yang bikin Dembaba yang sudah berusia 35 tahun mampu mencetak gol lewat serangan balik. Dan taktik tadi ditambah dengan crossing. Yap, di serangan awal setelah kick off ini Man United langsung menggebrak lewat crossing Shaw yang overlap. Ini juga yang kurang dari Man United di laga-laga sebelumnya. Cross, bagaimanapun tipe crossnya adalah hal esensial untuk masuk ke box atau kotak penalti lawan. Tanpa cross, Man United struggle terutama melawan tim yang bertahan dengan blok rendah. Nah, kita ambil contoh di klip ini. Salah satu hal positif dilakukan lagi, overload dan crossing. Namun mekanismenya, receiver ataupun eksekusi crosser masih belum sinkron. Catatan saya di sini adalah nggak ada pemain yang mengimbangi posisi Shaw agar sejajar untuk mendorong Holgate lebih masuk. Di gambar ini harusnya Bruno melakukan sprint untuk itu. Lalu Mata bisa mengambil opsi di belakangnya dan Shaw bisa melakukan cutback tanpa gangguan Holgate. Seperti yang sudah kita ketahui, gol Man United dari crossing. Namun, kita akan bedah lebih detail prosesinya. Yap, rotasi masih jadi andalan, namun jika nggak diikuti pergerakan pemain yang dinamis, maka rotasi cuma mengelabui marking lawan. Pertahanan yang lebih menekankan zonal marking akan nggak terpengaruh banyak oleh rotasi. Juga rawan tuburkan posisi seperti yang dijelaskan di klip ini. Pemain Man United juga kerap meminta bola ke kaki. Artinya, nggak ada pemain yang meminta bola area atau umpan terobosan. Ini juga yang mengakibatkan jika lawan bertahan tanpa mengikuti rotasi atau zonal tadi, maka sifatnya hanya memutar-mutar tanpa ada tusukan atau progresi yang berarti. Hal seperti ini boleh saja dilakukan, namun tetap harus ada variasinya agar nggak mudah terbaca atau diantisipasi lawan jika punya banyak variasi serangan.
Gol pertama lewat crossing dan gol kedua pun dengan cara yang sama namun mekanismenya yang berbeda. Rotasi masih jadi andalan, kali ini ditambah pemain yang mengeksploitasi ruang antar lini. Ruang yang sangat berbahaya jika dibiarkan, terutama bagi striker seperti Rashford yang punya tendangan jarak jauh. Namun di sini dia memilih opsi untuk mengumpan lalu bergerak ke box, yang kemudian diakhiri dengan crossing akurat yang membentur tiang gawang. Kita bisa lihat bahayanya crossing jika sering dilakukan dan dieksekusi dengan baik. Juga ditunjang pergerakan pemain yang baik pula. Kesalahan struktur di depan tadi efeknya nggak begitu nampak. Paling sering kita akan melihat serangan yang nggak berujung pada penciptaan peluang atau pemain nampak kebingungan mengambil posisi. Namun, jika kesalahan struktur ini terjadi di belakang, maka efeknya akan sangat terasa. Salah satunya di peluang ini di mana pemain bertahan fokus kepada bola atau ball watching. Awal dari situasi tadi adalah Wan Bissaka dan McTominay sama-sama fokus kepada bola, bukan pemain. Kedua pemain ini juga nggak ada komunikasi. Harusnya bisa bertahan seperti panah putih ini, atau bisa juga seperti ini. McTominay sebagai cover saat Wan Bissaka melakukan press. Situasi yang sama di 1 menit setelahnya. Well, meski menang, nyatanya masih banyak masalah yang mengintai. Kemenangan ini menutup sementara masalah-masalah tadi yang jika nggak diperbaiki mengancam konsistensi Man United. Meski begitu, ada hal positif yang dicatatkan yaitu soal crossing tadi. Man United jadi tim yang nggak banyak melakukannya dan ini adalah alasan dibelinya Alex Telles. Uniknya semenjak dibeli, performa Shaw mulai beranjak naik dan jika terus improve akan bakal jadi tambahan output serangan lewat crossing. Mampukah Solskjaer memperbaiki ini semua?